kuasa Roh Yesus kuatai satu taman alami Tuhan semua kirim balas natural debatadu marmi danami ulami madama ado parbueni. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025. Sebelum kita mendengarkan renungan harian pada saat ini, saya undang kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, bahwasanya kasih setiamu yang senantiasa memberikan kehidupan, damai sejahtera, sukacita bagi kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami memahami dan mengerti maksud rencana Tuhan dalam hidup kami, supaya kami berjalan di dalam kebenaran firman. Berfirmanlah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Firman Tuhan yang saat ini yang akan menyapa kita terambil dari kitab Yesaya 61 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang kurang melepasan dari penjara. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebagai topik renungan hari ini adalah meneruskan kabar baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bagaimana roh Tuhan Allah ada padanya. Oleh karena Tuhanlah yang mengurapi Nabi Yesaya, sehingga ia mengutus Yesaya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Tentu ini yang menjadi dorongan supaya firman Tuhan itu diberitakan dan disampaikan kepada semua orang, bahwasanya kasih Allah itu luar biasa. Kasih Allah itu yang memberikan kehidupan dan keselamatan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami saat ini itu semua karena seizin sepengetahuan Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai umat Tuhan, supaya kita datang dan berseru-seru kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan dalam segenap kehidupan kita, bahwa Tuhanlah yang menolong kita, yang menyertai kita, yang memberikan kekuatan, yang memberikan senantiasa hidup kita ini berarti di mata Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, bagaimana respon kita ketika kita mendengar kabar baik, kabar sukacita itu yang disampaikan, yang kita dengar di dalam kehidupan kita. Pasti kita bersukacita, pasti kita mengalami semangat baru, semangat juang, bahwasanya Allah itu care dan peduli dalam kehidupan kita. Bahkan kita menceritakan kembali kepada orang dan menginginkan agar mereka pun merasakan sukacita yang sama yang kita rasakan. Bukan hanya kita yang mengalami pembaharuan, bukan mengalami sukacita dan sejahtera dalam kehidupan kita, tetapi kita mau juga meneruskan sukacita kita itu kepada setiap orang, sahabat, keluarga, teman-teman kita, bahkan siapapun yang kita jumpai. Kita bersaksi, kita katakan kepada semua orang, Tuhan itu baik, Tuhan itu mulia dan agung, Tuhan itu begitu mengasihi saudara dan saya. Itulah yang terus kita kobarkan, kita sampaikan tanpa henti-henti, tanpa jemu-jemu, untuk menyatakan
kabar kesukaan, kabar baik dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, melalui perantaraan Nabi Yesaya, Allah menyampaikan kabar baik kepada bangsa Yehuda. Tidak hanya membebaskan mereka dari pembuangan, tetapi juga memulihkan kehidupan mereka menjadi satu bangsa yang dipersatukan oleh Tuhan. Yesaya juga memberitakan tahun rahmat Tuhan yang dihiaskan sebagai tahun Yobel, tahun pembebasan, tahun memberikan sukacita damai sejahtera. Mereka dibebaskan dari belenggu dosa, mereka dibebaskan dari kutuk, mereka dibebaskan dari intimidasi, bahkan mereka dibebaskan dari tahanan penjara yang ada di dunia ini, sehingga mereka dimerdekakan. Ini adalah tahun Yobel, tahun pembebasan dari Tuhan. Dan kita juga mengingat sebentar lagi bahwa bangsa kita, bangsa yang besar, bangsa Indonesia akan merayakan 17 Agustus 2024. Saat ini adalah 2025. Tentu kita sudah mengalami betapa penyertaan Tuhan buat bangsa Indonesia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita berdoa buat bangsa ini, supaya lewat bangsa Indonesia yang kita cintai, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan di bangsa ini. Anak-anak Tuhan yang senantiasa berdoa, terus berdoa untuk membawa bangsa ini di hadapan Tuhan, supaya bangsa Indonesia dipulihkan oleh Tuhan dan semua jiwa-jiwa dimenangkan di dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, respon bangsa Yehuda ketika itu mendengar itu semua adalah mereka mengenakan pakaian pesta sebagai ganti kain kabung dan menyanyikan puji-pujian sebagai ganti semangat mereka yang pudar, supaya orang menyambut mereka pohon terbatin kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita akan bangkit, kita akan bersemangat, kita terus mengobarkan kasih Tuhan, kabar kebaikan itu, dan kita senantiasa memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan semangat baru untuk terus kita nyatakan bahwa Tuhan itu baik bagi saudara dan saya, dan siapapun kita, biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah kasih Allah dibuatkan Nabi Yesaya agar umatnya punya dasar yang kuat dan kehidupan yang kuat dan kehidupan mereka, sehingga mereka percaya dan menggantikan pembebasan yang Allah janjikan itu. Kita sudah dilepaskan dan kita telah dimenangkan. Setelah itu mereka akan disebut imam Tuhan dan dinamainya pelayan Allah. Mereka berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran firman Allah agar sesama mereka yang masih tawanan dapat memperoleh pengharapan yang sama seperti mereka. Begitu juga dengan kita. Kita sudah dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa, dengan kutukan, dengan segala macam keadaan dunia ini. Tetapi kita bangkit bersama dengan Tuhan. Kita menerima kasih anugerah Tuhan itu, dan kita adalah anak-anak Tuhan yang diselamatkan, yang diperbaharui, yang diberikan kasih anugerah Tuhan, sehingga kita disebut-sebut anak-anak Allah yang taat dan setia, sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai laskar Kristus yang menyatakan kebesaran dan anugerah Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita mempunyai kewajiban untuk meneruskan kabar baik keselamatan itu kepada diri kita, keluarga kita, sahabat kita, kepada teman-teman kita yang masih di dalam tawanan secara fisik dan rohani di dunia ini, bahkan mengalami belenggu-belenggu dosa. Janganlah kita menikmati diri sendiri karya keselamatan Tuhan itu, tetapi kita menceritakan
kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, hal ini berlaku untuk siapapun juga. Saat seseorang diurapi dan dipenuhi oleh Roh Allah, maka hidup kita menjadi utusan Allah untuk memberitakan kabar baik, membawa kelepasan, penghiburan, memuliakan, menyembuhkan, dan sukacita itu kita alami setiap hari dan setiap saat. Inilah yang kita butuhkan seluruh umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang taat dan setia. Jadilah duta Allah yang diurapi dengan penuh dengan Roh Allah, dipimpin Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara dan saya. Tetap semangat, beraktivitas, lakukan yang baik, sampaikan berita sukacita ini kepada saudara-saudara kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang sudah kami dengar, kabar sukacita, memberikan sukacita damai sejahtera dalam hidup kami, sehingga kami terus Tuhan untuk diajak memberitakan sukacita, kabar yang memberikan damai sejahtera bagi hidup kami. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, sahabat kami, dimanapun berada. Dan saat ini kami mau melakukan aktivitas kami undang Tuhan melalui Roh Kudus yang menolong, menopang setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.